Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Marilah pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu sahabatnya besok di Yaumul Qiyamah. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang akhlak. Akhlak ini menjadi fundament dalam agama Islam karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menyempurnakan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah itu diutus ke muka bumi untuk menjadi rahmat pembawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Karena pada saat itu zaman jahiliyah di mana di sana sini banyak terjadi kemaksiatan yang naudzubillah min dzalik. Contohnya ada bayi wanita yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Kemudian waktu itu yang dihargai adalah orang-orang yang berotot kuat. Barang siapa yang bergulat menang maka dia akan disanjung, dan apabila yang kalah gulat maka akan itu sungguh sangat mendehumanisi atau nilai manusia sangat rendah saat itu, sehingga diutuslah Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah itu sungguh sangat bagus menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sebagai contohnya, setiap pagi Rasulullah itu menyuapi seorang pengemis Yahudi yang buta di sudut pasar ya. Meskipun pengemis Yahudi itu selalu menjelek-jelekan Rasul, selalu mempengaruhi orang-orang supaya tidak percaya kepada Rasul, menuduh Rasulullah itu tukang sihir dan lain sebagainya, tetapi Rasulullah dengan sabar senantiasa menyuapi pengemis Yahudi tersebut. Suatu saat setelah Rasulullah SAW itu wafat, kemudian Abu Bakar selaku sahabat Rasul, dia menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ya Aisyah, apakah amalan Rasulullah yang belum aku lakukan dan ingin aku melanjutkan perbuatan baik beliau? Lalu Aisyah menjawab, ya ayah anda, ada amalan Rasul yang setiap pagi dilakukan, yaitu menyuapi pengemis Yahudi yang buta di sudut pasar. Oke, aku akan melanjutkan kebiasaan baik beliau. Akhirnya Abu Bakar mencoba menyuapi seorang pengemis buta Yahudi di pojok pasar. Ketika Abu Bakar menyuapi pengemis Yahudi tadi marah-marah. Ini siapa kok yang menyuapi aku beda dengan biasanya? Biasanya lembut, ini kok kasar, nggak enak. Kamu siapa? Kamu bukan yang biasanya yang menyuapi aku. Lalu Abu Bakar berkata, memang bukan aku yang menyuapi kamu setiap pagi, karena ketahuilah yang menyuapi kamu setiap pagi itu sudah meninggal. Nah, siapa yang menyuapi aku setiap pagi kemarin kok dikunyah enak, rasanya lembut? Yang ketahuilah yang menyuapi kamu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, lalu kaget pengemis Yahudi yang buta tadi. Ternyata selama ini penilaian dia terhadap Rasulullah itu berbanding terbalik atau 180 derajat. Dia mengira Rasulullah itu tukang sihir, tukang fitnah, kemudian pemecah belah umat, kemudian tukang tipu dan lain sebagainya. Ternyata akhlak Rasulullah itu sungguh mulia. Setiap pagi dia dihina, diejek oleh pengemis Yahudi yang buta, tapi dia tetap menyuapi pengemis Yahudi yang buta tersebut. Maka dengan peristiwa itu pengemis Yahudi yang buta itu akhirnya memeluk agama Islam karena akhlak Rasulullah SAW. Maka ini perlu menjadi kesadaran bagi kita semua, pentingnya akhlak terutama bagi kita umat Islam ya. Kita mencontoh Rasulullah SAW. Yang pertama dari akhlaknya. Kita seyogianya sebagai umat Islam mencontoh perilaku beliau, baik
ucapan, kemudian hati beliau dan tingkah laku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu ada istilah unggah-ungguh. Unggah-ungguh ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Dan ini menandakan orang yang memiliki unggah-ungguh yang tinggi itu dia sopan santunnya juga tinggi, akhlaknya juga mulia. Tapi mungkin sekarang sudah mulai luntur. Kebiasaan unggah-ungguh ini jarang dijumpai. Sebagai contoh unggah-ungguh yang bisa menjadi contoh teladan yang baik, yaitu misalnya ketika ada orang yang menyapu, kemudian kita lewat, nah kita istilahnya nderek langkung nggih Pak, nderek langkung nggih Bu. Kita istilahnya menyapa orang yang menyapu tersebut. Dan ini bagi orang yang menyapu itu sungguh sangat merasa dihargai, merasa diwongke bahasa Indonesia. Karena orang itu mau menyapa dia yang sedang menyapu. Kemudian ketika ada orang yang duduk, kita lewat, kita jalan, atau kita naik kendaraan, itu kita mengucapkan permisi Pak Bu, atau nderek langkung Pak Bu, ngapunten nderek lewat. Nah, salah satu contoh unggah-ungguh dalam bahasa Jawa yang ini menjadi akhlak yang sangat baik jika diteruskan nih. Karena dengan kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia dengan semakin gencar, ini lambat laun akan menggerus akhlak masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Maka ini penting sekali bagi kita semua untuk perlunya lagi untuk mengembangkan akhlak yang baik. Salah satunya dengan unggah-ungguh dalam masyarakat Jawa. Maka pada momentum ini saya mengajak diri saya sendiri dan jamaah, marilah kita berakhlak yang baik ya, karena akhlak itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Buat apa seorang yang pandai tapi akhlaknya rendah? Lebih baik orang yang berakhlak tinggi meskipun ilmunya tidak begitu tinggi. Dia akan dihormati, dia akan disayangi oleh makhluk Allah yang ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada benarnya dari Allah, bila ada salahnya dari saya sendiri, dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.